Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita gunakan kesempatan kita pada hari ini untuk sedikit merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita bersatu kembali di dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga aktivitas kami dapat berjalan dengan baik dan lancar, di saat kami dapat terpenuhi. Dan sebentar lagi juga Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sedikit renungan, sedikit firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati agar apa yang diucapkan oleh hamba-Mu hanya perkataan yang berasal dari-Mu saja, dan apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua, Bapak. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 19 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan tentang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semua ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita hari ini terambil dari kisah Paulus ketika dia berhadapan dengan Festus dan Agripa. Nah, di sini Paulus sedang diadili dan sedang membela dirinya di hadapan Raja Agripa II. Dan kita dapat lihat dari bacaan kita ini bahwa selain Paulus membela dirinya, dia juga memberitakan Injil yang dibawakannya. Dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari? Bapak Ibu Saudara sekalian, dari seorang Paulus yang dulunya adalah seorang pembunuh, dia
mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya bertobat dan menjadi salah satu dari rasul yang memberitakan Injil yang dibawakan oleh Tuhan Yesus pada masa hidupnya, kita dapat melihat bahwa Paulus di bacaan kita hari ini, dia menjadi sebuah teladan tentang seperti apa saksi Kristus. Ya, Paulus menjadi orang yang berani, bijak, dan penuh dengan kasih. Dari bacaan kita juga dapat melihat bahwa penerimaan setiap orang terhadap pemberitaan Injil yang diberikan oleh Paulus ini memiliki ekspresi yang bermacam-macam. Ada yang timbul keraguan seperti yang kita lihat pada diri Agripa. Ada yang juga marah seperti yang kita lihat pada diri seorang Festus. Namun di sini kita dapat melihat bahwa meskipun di hadapan seorang petinggi, kedua petinggi ini, Paulus tetap berdiri teguh dengan imannya. Dia tetap memberitakan Injil, bahkan di persidangan yang sedang dialaminya pun dia juga mendoakan setiap orang. Baik saat itu atau lama-kelamaan ia akan sama menjadi seperti Paulus, menjadi seorang pengikut Kristus. Menjadi seorang pengikut Kristus yang apa? Nah, menjadi seorang pengikut Kristus yang berani, bijaksana, dan penuh kasih, seperti yang sudah dicontohkan oleh Paulus pada bacaan kita hari ini. Namun, sayangnya, kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita masih sering lupa akan hal ini. Kita masih sering merasa bahwa aku sudah diampuni oleh Tuhan, maka aku bisa berbuat apa yang ingin ku perbuat. Ya, memang peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota itu adalah sebuah penebusan dosa bagi umat manusia, baik ketika umat manusia yang dahulu hingga yang akan datang. Termasuk kita juga sudah ditebus oleh Tuhan. Kita juga ditebus oleh Yesus di dalam pengorbanannya. Bukan hanya dosa kita yang sudah berlalu, melainkan juga dosa kita yang akan datang. Tuhan menebus dengan memberikan garansi sampai tutup usia kita nanti. Tapi apakah penebusan ini semata-mata hanya diberikan kepada kita dengan cuma-cuma? Tentu tidak. Tuhan menebus kita, manusia, menebus kita, umatnya. Tuhan juga meminta bahwa kita memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Seperti seorang Paulus yang dulunya dia seorang pembunuh. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami pertobatan. Tapi pertobatan yang diterima oleh Paulus ini tidak hanya berhenti di saat itu saja. Paulus melakukan apa yang dulunya dia serang, menjadi dia lakukan saat ini. Paulus yang dulunya menyerang pengikut Kristus, sekarang malah menjadi salah satu rasul yang menyebarkan ajaran Injil, menyebarkan Injil yang dibawa oleh rasul-rasul yang lain, yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada rasul-rasul yang lain. Dan Paulus pun menyebarkannya dengan sikap yang berani. Dia dapat menyampaikannya dengan bijaksana dan penuh kasih. Dan ini dapat kita baca dalam setiap perjanjian baru yang kita lihat. Seperti di Korintus dan sebagainya. Kalau kita baca secara detail, judulnya adalah surat Paulus kepada jemaat di mana. Dan dari bahasa yang disampaikan oleh Paulus pun kita dapat melihat bahwa dia menjadi seorang yang bijaksana. Dia menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Dia selalu mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang pernah dia kunjungi untuk tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap teguh dengan apa yang dia yakini hingga waktunya Tuhan memanggil dia kembali. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai umat Tuhan di era modern saat ini yang tentunya sudah menerima penebusan dosa
tetap teguh pada pendirian kita, tetap teguh pada iman kita kepada Tuhan, atau tidak? Apakah kita akan tetap menjadi pribadi yang pemberani, bijaksana, dan penuh kasih, atau tidak? Semua kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita, bagaimana kita menyikapi apa yang kita hadapi, bagaimana kita menyikapi setiap cobaan yang datang pada kita silih berganti. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami kembali hadir ke hadapan-Mu. Kami dengan kerendahan hati kami memohon ampunan-Mu Bapa, karena kami sebagai umat-Mu yang di era modern ini dan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya keadaan yang terjadi, kami sering lupa dengan apa yang Kau berikan pada kami. Kami lupa dengan karya penebusan yang sudah Engkau berikan pada kami, sehingga kami tanpa sadar melakukan perbuatan yang sama, perbuatan yang berdosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, ampunilah kami. Bapa, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar di setiap aktivitas kami, di setiap saat kami menghadapi hari yang baru, di setiap saat kami menghadapi percobaan yang silih berganti, kami dapat memperkuat iman kami, memperteguh iman kami percaya padamu, dan kami juga dapat menjadi pribadi yang bijaksana, tegas, dan berani, dan tentunya penuh dengan kasih, seperti yang dicontohkan oleh Paulus kepada kami di dalam setiap tulisan-tulisan yang ia sampaikan kepada jemaat-jemaat yang pernah dikunjunginya Bapa. Sebentar lagi juga kami akan lanjutkan kegiatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong jagai kami, kiranya Tuhan tolong lindungi kami, sehingga aktivitas kami dapat membantu kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, seperti halnya yang dilakukan oleh Paulus di setiap aktivitasnya, menjadi berkat bagi banyak orang yang pernah ia kunjungi dan yang ia temui Bapak. Hanya dalam nama Tuhan kami panjatkan doa kami ini, kami panjatkan permohonan ampun kami ke dalam hadirat-Mu, karena Engkau yang berkenan menyempurnakan doa kami ini dan mengampuni setiap kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.